Kementerian yang ada akan diperbanyak, Pram. Dari Ada banyak partai yang akan bergabung ya. betul. Komposisinya seperti apa? Partai mana yang dapat dapat kursi kabinet paling banyak? Pertama Gerindra. Kemarin kita ketemu sama orang yang habis diajak diskusi oleh Prabowo ya. Prabowo itu sudah bilang kepada kawan ini bahwa saya mau 3 menteri. Oke, 3 menteri. Apa saja itu? Yang pertama adalah Menteri Pertahanan, yang kedua adalah Menteri Keuangan, dan ketiga adalah Menteri BUMN. Ya. Nah, tapi belakangan bertambah ada menteri di sektor hukum, nanti akan dipegang oleh Gerindra atau orang yang dekat dengan Gerindra begitu. Jadi sekitar 4. Lalu yang kedua adalah Partai Golkar. Golkar itu kalau gue ngobrol sama beberapa orang Golkar, sekitar 5 menteri yang akan dia dapat. Yang pertama adalah Menko Perekonomian. Banyak dong. Banyak. Kan suaranya meningkat. Atas bantuan siapa itu bisa meningkat? Oke, lanjut. Nah, Menko Perekonomian yang akan dijabat oleh Erlangga lagi. Lalu ada Kementerian ESDM. Lalu ada Kementerian Perindustrian. Ada juga yang menyebut Kominfo ya. Ya. Dan juga Kementerian Sosial begitu, Bram. Ya. Atau Kemenaker ya. Atau Kemenaker itu masih menjadi pembahasan mereka lagi-lagi. 2 kementerian elektoral ya. Iya, 2 kementerian elektoral. Tapi ini harus dilihat juga nih, Pram. Kan kemarin sempat gaduh ya bahwa Golkar ingin meminta lebih. Ya. Dan itu ada di beberapa berita juga. Kenapa meminta lebih? Karena selain faktor suaranya Golkar meningkat, ada faktor kursi pimpinan tinggi lembaga lainnya yang nanti akan di-switch sama Gerindra. Oh, misalnya apa? MPR atau Ketua apa? MPR, Pram. Ketua MPR. Nah, jadi kan kalau misalkan ini pak kewuhnya di mereka, yang juara 1 pileg itu menduduki ketua DPR. Juara 2 adalah ketua MPR. Ya. Begitu. Ini kan seperti di 2014-19. 2019 lah ya, kita lihat dari Bambang Susatyo kan. Betul. Ya. Bambang Susatyo kan orang Golkar, juara 2. Puan kan juara pertama jadi ketua DPR. Ya. Nah, memang ini ada keinginan nih dari Gerindra untuk mengambil posisi ketua MPR. Dan ini juga beberapa orang Gerindra cerita hal yang sama. Orang dekatnya Prabowo lah nanti yang kemungkinan menjabat sebagai ketua MPR begitu. Kalau misalkan ini terjadi, Golkar meminta tambahan lagi, Pram, 1-2 menteri. Oh, jadi 1-2 menteri. Jadi tuker-menukar aja jabatan ini, begitu. Nambah terus ya Golkar itu. Nambah terus. Ya. Ada celah dikit masuk Golkar itu. Emang itu karakter dari Golkar yang memang canggih kalau kita lihat bermain di lobby-lobby, terus menaikkan bergen dan lain-lain. Ya dari dulu Golkar punya karakter semacam itu memang ya. Betul. Oke, Gerindra sudah, Golkar sudah. Yang berikutnya adalah PAN. Gua akan menyebutkan 6 angkanya saja, Pram. Detailnya cicak ya. Jadi berbagi beban. Jadi PAN itu sekitar 3-4 menteri. Ya. Demokrat juga sekitar 3-4 menteri gitu. Tapi lagi-lagi ini harus dihitung, Pram. 1 Menko itu dihitung 2 menteri. Jadi setiap partai itu pasti akan mendapatkan 1 kursi Menko. Oh, artinya kalau misalnya mereka dapat 3 jatah kursi, kalau ngambil Menko terus hanya bisa dapat tambahan satu kursi menteri aja, lagi. Menteri teknis lah begitu. Oke. Detailnya gimana, Cak? Ya, makanya PAN kemudian menginginkan sebenarnya 4 menteri kan. Jadi ada 2 kementerian plus 1 kementerian koordinator dan 2 kementerian non koordinator gitulah ya. Nah, sebetulnya yang dibidik oleh internal PAN itu adalah 1 menteri SDM ya tentu saja. Terus yang kedua ada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Menteri Perdagangan sekarang dijabat oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan gitu. Dan nanti ketika Ketua Umum ini kan akan menempati posisi Menko kan, kalau di internal TKN ya, seperti itu. Jadi PAN akan melihat apakah Zulhas atau ketua umumnya akan mendapatkan posisi Menko yang strategis gitu. Kalau nanti posisi Menko-nya tidak strategis ya ngapain diambil gitu ya. Misalnya Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nah, itu nanti menjadi rebutan antara PAN dan Golkar. Gitu. Nah, Menteri Perindustrian ini juga menjadi rebutan gitu. Prabowo bicara dengan banyak senior di Golkar gitu ya, atau senior di kementerian atau menteri-menteri yang menjabat sebelumnya gitu ya, bahwa Kementerian Perindustrian ini banyak yang mau gitu. Bukan hanya SDM tapi juga perindustrian gitu. Jadi dari Gerindra juga mau, dari Golkar juga mau, dari PAN juga menginginkan posisi ini. Tapi dalam sejarahnya Kemenperin itu kan dijabat oleh kader Golkar ya, Prof. Ya, sering lebih banyak begitu ya. Betul. Tidak melulu memang. Tidak melulu, tapi dari eranya SBY kan tuh justru jauh sebelumnya juga Golkar juga kan dulu Menteri Perindustrian ya. Betul. Iya. Tapi yang menarik sebetulnya posisi Menteri Keuangan.
Nah, ini gimana nih. tuh Menteri Keuangan? Ya, Prabowo pernah bicara dengan beberapa menteri dan senior ya di senior-senior politikus gitu ya, bahwa Prabowo mendiskusikan siapa menteri keuangan yang cocok untuk menghadapi kondisi fiskal ke depan gitu ya, dengan kondisi geopolitik, kemudian dengan beban fiskal yang besar. Kenapa beban fiskal yang besar? Karena ya program-program Prabowo ke depan itu membutuhkan ongkos Uang yang besar lah ya, ya. ongkos yang besar. Contohnya? Pertama, IKN masih dilanjutkan. Terus, Yakin dia mau melanjutkan IKN? ya infrastruktur dasar kan harus diselesaikan, Pram. Gitu ya. Kemudian ada juga makan siang gratis. Oh iya, gitu yang ya. dananya sampai 500 triliun itu. Ya, hampir setara dengan pembangunan IKN kan, bahkan melebihi gitu, dan akan diselesaikan secara bertahap itu kan. Nah, melihat postur APBN yang nanti akan akan sangat besar pada program-program prioritas itu, maka udah diskusilah Prabowo dengan beberapa orang siapa yang cocok untuk menempati posisi Menkeu ini yang secara fiskal memang kuat gitu lah ya, secara pemikiran fiskalnya memang kuat gitu. Spill dong namanya. Nah, memang yang diucapkan Prabowo belakangan ini merujuk pada 3 nama gitu ya. Yang pertama adalah Budi Gunadi Sadikin gitu Menteri ya. Kesehatan. Menteri Kesehatan yang sekarang, Oke. temennya Hussein. Mas BGS. Lalu yang kedua adalah mantan Dirut Mandiri yang sekarang ada di Wamen BUMN, Kartiko Kartika atau Kartiko. Mas Tiko ya. Kemudian ada juga Bambang Brojo gitu Bambang ya. Brojonegoro. Ya, Bambang dulu dia Brojonegoro. pernah menjabat Menteri Keuangan juga kan pada awal Betul. pemerintahan Jokowi. Ya, Oke. nah kemudian ada rekomendasi sebetulnya dari beberapa senior Prabowo gitu ya. Misalnya dari Abu Rizal Bakri ya, Sen ya, waktu itu merekomendasikan atau memberikan masukan Khatib Basri gitu Khatib ya. Basri, mantan Menteri Keuangan ya. Ya, seorang kolega Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa nama Khatib Basri ini sebetulnya direkomendasikan oleh Sri Mulyani kepada Abu Rizal. Abu Rizal. Gitu. Oh, oke. Kemudian ada juga nama lainnya yakni Mahendra Siregar yang sekarang menjadi ketua OJK gitu Oke. ya. Ketua Dewan Komisioner OJK.